Ini maunya apa sih Alfian Tanjung? Menghina semua pendukung Gubernur Jawa Barat. Memfitnah semua pendukung Kang Deddy. Saya lihat-lihat profilnya, dia bukan orang Jawa Barat. Dia orang Sumatera. Lahir di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tapi saya yakin dia sering juga ngisi di Jawa Barat, ngisi kegiatan. Mohon bila kemudian dia sedang berada di wilayah kalian, hentikan ucapannya, tegur itu orang. Jangan sampai merasa bahwa dia benar sendiri, orang lain yang salah. Dia yang memfitnah duluan, dia yang menyerang duluan. Bahkan di momen ini dia menyerang habis-habisan. Malah playing victim, kan kurang ajar. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Ya Allah. Bu Alfian, ini kita perlu merespon nih Bu Alfian, karena ya lucu juga sih Bu Alfian, karena kan waktu itu Bu Alfian membuat video ajakan ya Bu Alfian untuk menghadiri pendidikan politik yang ke-30, seingat saya Bu Alfian. Nah, kita memang di pembahasan itu membahas fenomena Ridwan Kamil yang begitu awalnya dicintai lah, bahasanya gitu, dicintai masyarakat sosmed, tiba-tiba hancur Bu Alfian. Kemudian tiba-tiba ada sosok Deddy Mulyadi yang dimunculkan. Nah, ini fenomena ini kan kita membahasnya, musuh-musuh Islam kok bisa seenaknya gitu Bu Alfian, menghancurkan seseorang, menaikkan seseorang. Lalu pertanyaannya, kapan umat Islam bisa mempersiapkan? Nah, inilah yang menjadi trigger bagi pendukung dukun Bu Alfian. Bayangkan, pendukung dukun, ini musuh-musuh Islam, gampang menaikkan seorang, menghancurkan seorang. Ya, nu dimaksud sia musuh Islam teh saha goblok. Nu dimaksud sia musuh Islam teh saha. Saya aneh gitu loh dengan orang-orang seperti ini. Si Alfian Tanjung dan kawan-kawan seenaknya ngomong, menuduh orang lain sebagai musuh-musuh Islam. Saha nu dimaksud musuh Islam teh. Ini sedang bulan puasa loh. Ini sedang bulan puasa. Tapi saya nggak tahu, kok emosi ya mendengarnya. Musuh-musuh siapa? Goblok nu disebut musuh Islam teh. Sangeunahna gitu loh. Menuduh orang lain. Para pendukung dukun. Nah, kita ini pendukung KDM, pendukung gubernur nih, dituduh, dianggap sebagai pendukung dukun. Mohon kalau dia sedang berada di wilayah Jawa Barat, dimanapun aja tempatnya, beri peringatan ya. Beri peringatan. Mereka merasa kok Deddy Mulyadi dianggap musuh Islam gitu kira-kira. Nah, yang mungkin yang langsung ingin saya tanyakan gini Bu Alfian, narasi yang mereka munculkan ketika mereka menghina Bu Alfian atau membuli Bu Alfian, kalau Bu Alfian baca, narasinya sama Bu Alfian. Jangan bawa-bawa agama, jangan jual agama, jangan campur adukan agama dengan politik. Artinya kan kita diajak lagi ke zaman dahulu atau zaman jahiliyah. Mungkin respon awalnya, silakan Bu Alfian. Ya, saya ingin juga merespon awal tentang pendidikan politik yang ke-30, kita langsungkan tanggal 16 bulan Maret tahun 2025. Pendidikan politik Islam ini merupakan sebuah langkah sadar untuk melakukan akselerasi pemahaman terhadap kenapa kita berpolitik. Tiis banget. Banget na tiis. Dan kita juga, terutama kaum muslimin yang mayoritas, kita punya hak untuk berpolitik. Itu yang pertama. Pertanyaan kita yang muslim, kita kaum muslimin, maksud kita kaum muslimin teh siapa Alfian? Apakah saya bagian daripadanya? Apakah hanya Anda yang Anda maksud hanya kelompok kaum muslimin? Kita punya hak. Iya, saya juga punya hak, orang Islam. Narasinya sama. Jangan menjual agama. Kalau menjual agama iya. Kalau bahasanya jangan mencampur adukan agama dengan politik, bukan mencampur adukan agama dengan politik. Ya, tetapi jangan Anda pakai, Anda gunakan agama untuk anak tangga menuju suksesi politik. Ya, diinjak agama itu untuk kepentingan politik. Dan satu lagi, jangan menganggap orang lain yang beda pilihan politik, beda gerbong politik dengan Anda sebagai musuh agama, goblok.
sebagai musuh Islam, itu kok mereka menganggap bahwa seluruh tubuhnya, gerakan politiknya mencerminkan Islam dan menafikan orang lain. Ini kan offset. Ini kan offset namanya. Wajar kita marah loh. Harus bahkan, wajib bahkan bagi saya. Orang-orang seperti ini wajib kita marahi. Seenaknya mengklaim, seenaknya menuduh. Nggak bisa, Pak. Rusak. Orang Islam ini dihancurkan pikirannya oleh orang-orang seperti ini. Yang kedua, respon daripada netizen, respon daripada penonton channel Ustadz Alfian Tanjung, kalau menurut saya juga berusaha untuk membaca keseluruhannya. Itu kok satu irama ya, satu irama yang akhirnya Anda bukan menyoal saya yang dianggap mungkin kurang berkenan, tapi lalu kok jadi offset gitu. Jadi Anda jadi anti Islam. Nah gitu kan, ketika saya anti si Alfian Tanjung dikatakan sebagai anti Islam, goblok kan. Jangan offset, sia nu offset Alfian. Sia nu offset dari kemarin. Sia goblok, yang offset itu maneh. Sia Alfian Tanjung, sia. Udah kita berani, saya berani mengatakan sia. Dia seenaknya memakai narasi agama, membawa narasi agama, mengklaim seolah-olah bahwa dia yang mewakili hanya satu-satunya Islam. Bajingan kan? Bajingan. Udah keterlaluan. Agama diinjak untuk kepentingan dia, dijual untuk kepentingan dia. Udah, kita berani mengatakan demikian kok. Saya nggak ragu mengatakan itu. Ente menjual agama, Alfian. Ente menjual Islam, Alfian. Jadi nggak suka bahwa Islam itu dipakai sebagai norma dan nilai-nilai tatanan nilai untuk berpolitik. Nah itu disebut dengan kelompok la ilmaniyah atau kelompok sekuler. Secara ideologi disebut sekulerisme. Menurut Ustadz Tengku Zulkarnain, orang-orang sekuler itu, orang-orang penganut paham sekulerisme itu, Bung Kameramen, dikenal, diartikan oleh beliau sebagai orang-orang yang telah murtad. Catat ya, menurut Ustadz Tengku Zulkarnain, Allah yarham almarhum. Jadi beliau telah menyatakan dengan terbuka di beberapa kesempatan, kaum sekuler itu adalah kaum yang murtad dari prinsip-prinsip tauhid Islam. Nah ini akhirnya, jadi ketika Anda menyerang, katakanlah memfeedback, jangan bawa-bawa agama, jangan campur adukan politik dengan agama, berarti Anda lupa ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Iya. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Itu satu. Dalam surat Ali Imran ayat 19 juga dikatakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Jadi ketika disebut dengan yang diterima hanya Islam, berarti yang selain Islam Anda tidak perlu diterangkan lagi oleh saya. Anda paham kalau Anda Muslim. Nah, persoalannya menurut saya, Bung Kameramen, respon-respon seperti ini kok menurut saya malah persis betul sama dengan yang keluar oleh buzzer-buzzernya Mulyono. Kesana kan, ujung-ujungnya kan. Silakanlah warga Jawa Barat, saya mau nggak tahan mendengarkannya juga. Jangan bawa-bawa agama. Kita nggak pernah mengatakan jangan bawa-bawa agama. Saya pribadilah minimal, jangan bawa-bawa agama. Enggak. Tapi saya kalimatnya lebih mengerucut. Jangan jadikan agama sebagai alat kepentingan politik Anda. Jadi agama itu di bawah kepentingan politik dia. Bukan agama yang memandu orang ini berpolitik. Kan mestinya agama itu di atas kepentingan politik. Hanya menjadi nilai. Menjadi nilai. Dan kita lihat kok sekarang Kang Deddy Mulyadi, setiap apa yang menjadi ucapan, langkahnya, geraknya, bahkan kebijakannya, itu berlandaskan nilai-nilai agama Islam. Dan tidak ngeklaim, tidak ngaku-ngaku bahwa saya ini paling beragama. Enggak. Tapi dipandu oleh nilai-nilai Islam. Itu ciri kita bisa membedakan mana orang yang menggunakan agama sebagai basis nilai, setiap ucapan dan gerakannya dilandaskan pada nilai-nilai agama. Mana orang yang hanya memakai bahasa agama, padahal sikapnya, ucapannya, gerakannya, langkah politiknya
Itu tidak ada nilai-nilai Islam, hanya di ucapan. Kita ini sebagai orang tai. Mohon maaf ya, mohon maaf banget. Karena bagi saya ini orang sudah keterlaluan. Nggak bisa. Dia terus mengulang-ulang kalimat bahwa seolah-olah hanya dirinya lah yang Islam dan orang lain bukan Islam. Bahkan murtad, kita ini orang-orang murtad nih. Pendukung KDM, pendukung gubernur itu orang-orang murtad. Kan? Ya kacau. Lah. Gak kuat sih bulan puasa masalahnya ini. Saya sedang puasa. Disuguhkan video kayak gini, gak kuat Pak. Kenapa? Karena yang dia ucapkan itu bertentangan dengan semuanya. Bertentangan dengan semuanya, berkebalikannya. Mencerminkan seolah-olah dia mewakili agama, padahal dia yang merusak agama. Dia yang sedang kemudian pendidikan politik Islam atau pendidikan politik kelompok Anda yang mengatasnamakan Islam. Itu beda. Udah lah. Saya panjang kalau ngomong ini. Dah. Gak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.